Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Ramli, kelas A semester 6 dengan NIM 09105804211180. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidinar Jepang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali perbandingan administrasi negara. Tugas mata kuliah perbandingan administrasi negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyani SSIP. Baiklah. Perbandingan administrasi negara terbagi atas 3, yaitu konstitusi, pemerintahan, dan administrasi. Mengapa perlu mempelajari konstitusi? Sejak manusia bekerja sama mengangkat batu, maka sejak itulah administrasi atau pemerintahan. Sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itulah ada yang namanya pemerintahan. Mengapa kita mempelajari pemerintahan? Pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan, persoalan politik. Memahami perbandingan politik adalah suatu yang relevan dengan pemerintahan, apalagi secara filosofis pemerintahan itu berawal dari ilmu politik. Mengapa mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam kerangka manajemen. Perbedaannya, jika pada manajemen kegiatan itu lebih didekati dari bawah, sedangkan administrasi lebih ditekankan pada influencing atau kekuasaan atas. Kegiatan-kegiatan secara fungsional itulah yang akan dibandingkan. Kegiatan-kegiatan apa yang dibandingkan? Kegiatan-kegiatan dalam berbagai sistem administrasi negara, pemerintahan, politik, negara-negara di dunia yang akan dibandingkan. Apa pemerintahan dan siapa sistem pemerintahan yang dibandingkan? Yaitu administrasi negara dalam konteks administrasi negara, kelembagaan, birokrasi, dan aparatur pemerintah. Bagaimana cara membandingkannya? Ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan filsafat, politik, sistem, administrasi, dan konstitusi dan birokrasi. Pendekatan filsafat dipahami dari isme-isme tentang hak asasi manusia yang membedakan 2 isme besar, yaitu isme liberalisme dan komunisme. Falsafah Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Pendekatan politik menempatkan kedudukan administrasi pemerintah sebagai alat mempertahankan kekuasaan pada setiap negara di dunia. Pendekatan sistem menempatkan pemerintah dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-subsistem lain dalam suatu kesatuan sistem nasional sebagaimana sandri, dan tentunya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Pendekatan administrasi dan konstitusi melihat administrasi negara dalam pelaksanaan fungsi pada kehidupan negara-negara. Pada setiap negara, hal ini akan terkait dengan konstitusi setiap negara. Pendekatan birokrasi memahami pemerintahan dari negara-negara di dunia, dari organisasi aparatur pemerintah, apakah organisasinya yang di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi netral, atau dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Baiklah, itulah yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.